Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabar anak ustazah pagi ini? Semoga anak-anak ustazah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan harapan ustazah, anak-anak ustazah tetap semangat menjalani pembelajaran daring ini sampai waktu nantinya kita akan belajar kembali tatap muka di sekolah. Nah, anak-anak soleh ustazah bertemu lagi dengan ustazah dalam pelajaran tematik hari ini Selasa 18 Agustus 2020. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, murid-murid ustazah SDIT Masjid Raya Lantai Batu, generasi Qurani penerus harapan bangsa. Pagi ini kita akan mulai pelajaran kita ya nak ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah bukakan pikiran kita untuk bisa menerima pembelajaran ini dengan baik. Baiklah soleh dan soleha, angkat kedua tangan dan kepala ditundukkan. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak soleh dan soleha ustazah, setelah kita berdoa kepada Allah, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Nah, kemarin kita sudah belajar, terakhir adalah pembelajaran 6 pada subtema 2. Hari ini kita akan belajar kembali tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran 1 ini? Yaitu yang pertama, anak-anak ustazah akan membuat finger painting. Yang kedua, anak-anak ustazah akan belajar mempraktekkan cara mencuci tangan yang baik. Sedangkan yang ketiga, anak-anak ustazah nanti akan belajar tentang persiapan menulis permulaan. Baik itu cara memegang pensil, cara duduk, dan cara memegang buku. Nah, anak soleh dan soleha, pada subtema 3 ini kita belajar tentang aku merawat tubuhku. Nah, betulkah kita harus merawat tubuh kita, nak? Iya, kita harus merawat tubuh kita sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan. Nah, kira-kira kita diberikan oleh Allah kesehatan. Nah, bagaimana cara kita menjaganya? Pada pelajaran sebelumnya kita sudah pernah juga mengulang bahwasanya tubuh kita ini harus kita jaga kesehatannya. Kita harus istirahat yang cukup, mandi, makan, dan lain sebagainya. Untuk subtema 3 ini, anak-anak ustazah akan ustazah bimbing melalui video pembelajaran ini. Nah, kita akan membuat finger painting. Apa itu finger painting? Kita akan melukis menggunakan jari kita. Ini ada jari kita 5, ya nak ya. Nah, kira-kira apa yang harus kita siapkan untuk membuat finger painting ini? Iya, yang pertama, silahkan anak-anak ustazah siapkan sebuah cat warna. Itu boleh cat poster ya nak ya. Kemudian yang kedua, silahkan anak-anak ustazah siapkan kertas manila ukuran 30 kali 30 cm. Nah, mohon bimbingan ayah bunda dalam anak-anak ustazah mengikuti pelajaran hari ini ya bunda ya. Nah, anak-anak ustazah, dari bahan-bahan yang sudah anak ustazah siapkan tadi, yaitu cat warna, ada karton manila ukuran 30 kali 30 cm. Nah, caranya yaitu anak-anak ustazah akan menggambar atau melukis menggunakan jari ini. Jadi silahkan anak ustazah lihat pada buku LKS-nya halaman 60 dan pada buku temanya halaman 74. Di sana ada langkah-langkah yang harus anak-anak ustazah lakukan dalam pembelajaran membuat finger painting ini. Nah, yang pertama caranya adalah silahkan anak-anak ustazah buka cat warna yang sudah anak-anak ustazah siapkan. Nah, yang kedua, silahkan anak-anak ustazah beri
di telapak tangannya, di jarinya, cat warna tersebut. Warnanya silahkan anak-anak ustazah sesuaikan sesuai warna kesukaannya ya, Nak, ya. Kemudian setelah jari-jari kita telapak tangan ini ada warnanya, sudah menempel cat warna tadi, silahkan anak-anak ustazah tempelkan di kertas manila yang sudah anak-anak ustazah siapkan. Contohnya seperti gambar ini. Iya, nah silahkan setelah anak-anak ustazah tempelkan di kertas ini, boleh anak-anak ustazah berkreasi sendiri. Apakah mau bikin ayam atau membuat gambar lainnya yang bisa disesuaikan dengan gambar yang telah anak ustazah buat. Atau caranya, silahkan anak-anak ustazah masukkan jarinya ke dalam cat poster atau cat warna yang telah disiapkan. Silahkan anak-anak ustazah melukis, mau menggambar ayam, menggambar pemandangan, boleh anak-anak ustazah kerjakan sesuai dengan kreasinya masing-masing. Siap anak soleh dan soleha? Iya, hebat. Nah, anak-anak ustazah, nah coba sekarang setelah kita mengerjakan finger painting, perhatikan kedua tangan anak-anak ustazah. Nah, bagaimana kondisi kedua tangan kita? Iya, tangan kita terlihat kok kotor. Ada banyak macam warna atau berbagai macam warna di telapak tangan kita. Kira-kira telapak tangan yang kotor seperti ini bolehkah kita pakai untuk makan, minum, atau memegang yang lainnya? Iya, tentu tidak boleh ya, Nak, ya. Jadi, apa langkah yang harus kita kerjakan? Iya, kita harus mencuci kedua tangan kita sebelum makan, minum, dan memegang yang lainnya. Nah, kira-kira siapa anak-anak ustazah yang bisa mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar? Ya, hebat anak-anak ustazah. Nah, tapi di sini ustazah dalam video pembelajaran ini, ustazah juga mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Silahkan anak-anak ustazah lihat video berikut ini. Dan mari kita sama-sama praktekkan cara mencuci tangan sesuai video yang ustazah masukkan ini. Oke, Nak? Baiklah anak soleh dan soleha, ustazah akan praktekkan cara mencuci tangan yang benar agar tangan kita selalu bersih dan sehat. Nah, yang pertama, silakan anak ustazah basahkan tangannya dengan air seperti ini. Setelah itu, tuangkan sabun. Tidak usah terlalu banyak. Kemudian anak-anak ustazah gosok telapak tangan yang telah kita beri sabun tadi. Setelah kita gosok telapak tangan, kita gosok punggung tangan. Kita lakukan secara bergantian. Ini yang sebelah kanan dan ini yang sebelah kiri. Nah, kemudian kita juga menggosok jari jemari kita ini, tujuannya agar kuman-kuman atau kotoran yang menempel di jari-jari bisa bersih karena kita gosok dengan sabun. Nah, yang selanjutnya anak ustazah kaitkan jari seperti ini, kemudian digoyang seperti ini agar kumannya juga mati. Selanjutnya gosok ibu jarinya yang kanan. Kemudian ujung jari kita tempelkan ke telapak tangan sebelah kiri. Anak-anak ustazah gosokkan ke telapak tangan sebelah kiri. Begitu juga dengan ujung jari sebelah kiri digosokkan ke telapak tangan sebelah kanan. Nah, setelah itu kita bilas kembali tangan kita dengan air. Nah, setelah tangan kita bersih, lap tangan menggunakan tisu atau juga boleh handuk kecil. Nah, jangan lupa setelah menggunakan air, kita tutup keran airnya. Nah, sekarang coba anak ustazah lihat, tangan ustazah sudah terlihat bersih. Selamat mencobakan di rumah bersama orang tua.
Nah, anak soleh dan soleha, sudahkah anak-anak ustazah mempraktekkan cara mencuci tangan ini? Iya, kira-kira apa guna kita mencuci tangan? Iya, agar tubuh kita tetap dalam keadaan sehat. Karena di dalam tubuh yang kuat terdapat otak yang cerdas. Anak-anak ustazah mau cerdas? Iya, hebat. Berarti anak-anak ustazah harus kuat. Kalau anak-anak ustazah mau kuat, anak-anak ustazah harus menjaga kebersihannya agar tubuh kita sehat dan kuat. Jadi anak-anak ustazah, apalagi pada saat pandemi sekarang ini, anak-anak ustazah harus meningkatkan daya tahan tubuhnya. Salah satunya dengan mencuci tangan sesering mungkin dan keluar rumah anak-anak ustazah harus menggunakan masker, kalau perlu mengurangi kegiatan di rumah dan menghindari kerumunan ya nak ya, agar tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Nah, anak soleh dan soleha, seperti yang saya katakan tadi, bahwa salah satu cara menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan kita ini. Nah, anak-anak ustazah, mencuci tangan ini juga merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Kenapa? Ya, karena kita sudah menjaga tubuh yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah telah memberikan tubuh yang sehat kepada kita, jadi kita harus merawat pemberian Allah. Nah, anak soleh dan soleha bukan hanya dengan cara mencuci tangan atau menjaga kesehatan tubuh. Nah, baik anak-anak ustazah dalam belajar, mempraktekkan membaca buku, menulis, semuanya harus kita lakukan dengan benar. Apa gunanya? Agar tubuh kita tetap terjaga. Nah, sekarang coba anak-anak ustazah praktekkan dan anak-anak ustazah lihat, kita akan belajar mengenai tentang cara menulis permulaan. Apa artinya menulis permulaan? Iya, kita akan belajar menulis. Anak-anak ustazah kelas 1, kali ini kita akan coba belajar menulis huruf abjad A sampai Z. Enak ya? Nah, anak-anak ustazah, dalam menulis permulaan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu cara duduk kita. Yang kedua, cara memegang pensil. Dan yang ketiga adalah cara meletakkan buku. Nah, ingat, posisi duduk sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, pada video pembelajaran ustazah. Kalau anak-anak ustazah masih ingat, berarti anak-anak yang hebat. Tapi kalau ada yang sudah terlupa, silakan anak ustazah perhatikan atau ulang kembali video pembelajaran kita sebelumnya. Jadi, 3 hal tersebut harus kita praktekkan. Ustazah ulangi, yang harus kita praktekkan, yang harus kita perhatikan dalam menulis permulaan, yaitu yang pertama, anak-anak ustazah harus memperhatikan cara duduk yang benar. Yang kedua, anak-anak ustazah harus memperhatikan cara memegang pensil. Sedangkan yang ketiga, anak-anak ustazah harus memperhatikan cara meletakkan buku. Nah, anak-anak ustazah, silakan anak ustazah praktekkan cara menulis permulaan di rumah. Dan ayah bunda mohon fotokan kepada ustazah bagaimanakah posisi anak-anak ustazah dalam menulis permulaan tersebut. Nah, kita belajar ini bukan hanya sekedar belajar ya nak ya. Tujuannya ada apa? Kenapa kita harus memperhatikan cara duduk kita dalam menulis? Iya, agar tubuh kita tidak bungkuk, agar punggung anak-anak ustazah ini tidak membungkuk ketika berdiri atau ketika berjalan. Karena apa? Kalau anak-anak ustazah sudah terbiasa membungkuk dan tidak meluruskan punggungnya, maka sampai nanti anak-anak ustazah akan bungkuk dalam baik itu berjalan, duduk, jadi akan terlihat kurang bagus. Jadi dari kecil ini kita latih, baik itu menulis permulaan, membaca harus dilakukan dengan posisi duduk yang benar. Baiklah anak soleh dan soleha, untuk pagi ini demikianlah pembelajaran kita. Jadi pagi ini kita sudah belajar tentang apa? Ya, yang pertama kita sudah belajar tentang membuat fingerpainting. Yang kedua kita belajar tentang cara mencuci tangan. Dan yang ketiga kita juga belajar tentang praktek menulis permulaan. Baik, kita harus memperhatikan cara duduk, cara memegang pensil, dan juga cara meletakkan buku.
Baiklah anak soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk lebih pahamnya anak-anak ustazah materi pembelajaran 1 ini, silakan anak-anak ustazah kerjakan latihan pembelajaran 1 pada LKS-nya halaman 63. Oke, ya mohon bantuan ayah bunda dalam membimbing soleh dan soleha ustazah mengerjakan tugasnya di rumah. Baiklah anak soleh dan soleha, kita tutup pelajaran ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.